Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Bincang Bisnis. Tribuners, tentunya kalau di segmen Bincang Bisnis saya akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan tentunya bisa memberikan tips-tips berbisnis nih untuk Tribuners di rumah yang sekiranya ingin berbisnis dan juga ingin memulai berbisnis. Seperti narasumber saya yang pada hari ini sudah datang menyempatkan waktunya, dan siapakah dia? Penasaran? Langsung aja kita sapa. Di sini sudah ada Mbak Ica. Halo, selamat datang Mbak Ica. Halo Mbak. Terima kasih sudah datang ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah menyapa Tribuners yang ada di rumah. Nah, Tribuners pastinya penasaran kan Mbak Ica ini owner apa sih kira-kira? Nah, nanti bakal dijelasin langsung aja dengan Mbak Ica. Silahkan perkenalkan diri dengan Tribuners. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica. Saya adalah owner dari Roti Menul. Kalau dari namanya pasti bertanya-tanya gitu ya, menul itu apa sih roti menul gitu ya. Roti menul itu adalah roti, sebenarnya roti bakar. Cuman roti bakar pada umumnya itu kan seperti yang kita lihat di depan ini ya, bentuknya itu kotak. Yes, benar. Jadi orang itu berpikirnya roti bakar udah biasa aja gitu aja gitu kan. Nah, roti bakar menul ini lahir itu pada saat pandemi. Oh, jadi kita tuh putar otak dong, karena kondisinya itu kan waktu itu lagi turun drastis semua nih, semua usaha lah ya, mau yang usaha besar sekalipun sampai usaha apalagi kayak kita yang UKM kayak gini gitu ya. Jadi supaya kita nggak tergerus dengan kondisi ekonomi, mau nggak mau kita putar otak gimana ya caranya gitu ya, supaya orang itu tertarik lagi untuk beli gitu. Yaudah, akhirnya bersama dengan suami mengelola roti yang awalnya kita cuma produsen. Oh gitu. Awalnya kita itu hanya produsen yang mensuplai roti-roti bakar yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya. Wow, jadi nggak cuma Bandar Lampung aja, jadi kita tuh sampai keluar kota juga gitu. Jadi justru awalnya dari produsen roti. Produsen roti biasa, jadi kita tuh nggak tampil di depan tadinya. Jadi kita tuh hanya di bagian produk aja. Nah, karena waktu itu banyak permintaan, tapi yang akhirnya banyak juga bermunculan pabrik-pabrik baru, pabrik-pabrik kecil yang itu jadi menyulitkan untuk para konsumen kita yang memang udah lama dengan kita itu untuk khasnya kita tuh di mana sih gitu ya. Terus kita itu untuk membedakan roti kita dengan roti yang lain itu apa sih gitu kan, sulit sekali ya gitu, karena konsumen ini kan orang-orangnya rata-rata dengan kondisi ekonomi apalagi ya, pasti kan milih-milih dong untuk jajan. Roti bakar paling gitu-gitu aja. Apalagi kalau soal makanan kan pasti rasa banget nih yang dipertahankan. Kita sendiri pun pasti begitu gitu kan. Makanya akhirnya terpikirlah ya gimana ya caranya untuk muter otak itu, karena satu demi satu akhirnya berguguran dong otomatis. Berguguran dengan masuknya produsen baru dengan perang harga yang wow semakin gila. Padahal selisih nggak banyak gitu ya, tapi karena terkesannya lebih murah walaupun kualitasnya mungkin jauh di bawah kita. Tapi ya orang akan ke situ benar-benar gitu. Tapi kita kan nggak mungkin untuk terus-terusan berperang di situ kan. Akhirnya saya bersama suami, ini nggak bisa, kita harus cari gimana caranya solusi baru, tetap mainnya di roti bakar, tapi kita harus cari inovasi yang terbaru, yang lebih yang lebih waktu itu belum muncul nih, roti-roti model begini ini belum muncul sebenarnya. Tahun 2019 itu akhirnya kita trial, ketemulah formula si roti menul ini. Kenapa namanya roti menul? Karena bentuknya yang menul, jadi dia bentuknya ini kalau bisa lihat ya bentuknya itu jadi bulat-bulat gitu ya. Bener. Karena basicnya kami ini orang Jawa, jadinya itu menul itu tuh bahasa Jawa sebenarnya. Jadi menul tuh bahasa Jawa. Jadi menul itu tuh istilah untuk sebutan kalau kita ngelihat sesuatu yang montok, yang gemuk, yang gendut gitu. Cuman kan kalau untuk di roti gendut gitu kayak kurang enak ya, bener gitu ya. Makanya kita sebutnya gampang ingetnya, sesuai dengan wujudnya, makalah kita cari nama yang simpel yang orang gampang inget. Dan begitu melihat, itu roti menul gitu. Roti menul, jadi memang bukan singkatan gitu ya. Jadi roti menul itu memang, tapi istilahnya, karena banyak orang yang akhirnya kesini tuh juga mengalami kebingungan juga. Sebenarnya roti menul itu roti apa sih? Gitu ya, roti manis seperti roti-roti bakery pada umumnya kah? Tapi kok dibakar. Nah, akhirnya kita kasihlah lagi dengan perjelas roti bakar menul. Oh gitu, makanya ada roti bakarnya. Iya, gitu ya. Jadi untuk lebih orang tidak membingungkan. Gitu, karena orang sering datang tuh, ini roti apa sih gitu kan. Bener, karena kan banyak juga nih variannya ya. Mungkin ada yang asin, ada yang manis gitu kan ya. Dan mungkin caranya juga banyak gitu. Ada yang kukus, ada yang dibakar. Nah, kalau ini spesialis roti bakar.
gitu. bakar. Tapi kenapa nih Mbak Echa menggunakan roti menul ini daripada roti-roti yang pada umumnya? Iya, apa perbedaannya? Satu tadi, sebenarnya di awal saya sudah bilang bahwa kualitas kita itu selalu kita jaga dari awal. Nah, saya nggak pengen menurunkan kualitas. Tapi sulit kan bagi orang untuk menerima dengan harga yang istilah kata bisa dibilang harga kita itu tetap segitu, punya orang di bawah kita gitu. Pasti. Ya kan, sulit dong untuk merubah mindset orang itu, sulit sekali gitu. Apalagi dengan bentuk yang sama, walaupun kualitas kita bagus, itu akan sangat sulit diterima. Maka kita nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus merubah bentuknya, merubah dan ternyata begitu kita mengolah ini, kita menemukan formula yang lebih bagus, oh ternyata rasanya pun juga berbeda. Oh, jadi rasa ini dan ini berbeda nih, Mbak? Iya, jadi dia lebih gurih. Kalau di roti kita ini lebih kenyal, lebih gurih gitu. Oke, ini mungkin Tribuners yang penasaran ya bentuknya seperti apa gitu ya. Kita bisa lihat gitu, kita bisa lihat di sini nih. Kalau mungkin roti bakar pada umumnya kan yang kita tahu kan memang pakainya kayak gini ya. Bentuknya kotak gini, gerigi pasti gitu, ya, sudah jelas kayak gini. Ya. Tapi biasanya nih Mbak, ini juga spesialis dengan roti yang manis-manis gitu yang biasanya kan. Tapi kalau di roti menul sendiri ada varian lainkah yang gurihnya atau memang semuanya pure manis-manisan aja gitu di roti bakarnya? Ini kedua yang menonjolnya dari keunggulan dari si roti menul ini. Pertama tadi dari bentuk ya, jelas sudah berbeda. Benar. Bentuk ini sebenarnya untuk supaya orang tahu kualitas kita juga. Nah itu. Yang kedua itu dari rasa. Rasa roti bakar pada umumnya itu manis. Iya. Dan jenuh ya, kayaknya kita dengan rasa ya tarian standar aja lah ya gitu. Akhirnya bersama suami lagi nih, gimana caranya? Ya udah, akhirnya suami yang lebih jago sih sebenarnya untuk urusan masak gitu ya. Wow. Jadi kalau saya sih saling melengkapi ya. Saya tim suksesnya beliau sebenarnya. Gitu ya. Saya tim marketingnya yang beliau ini. Jadi kita saling support di situ. Akhirnya yaudah gimana caranya? Kita harus mengeluarkan juga khasnya menul ini apa selain dari bentuk. Oh ternyata kita punya khas lain yaitu dari rasa. Rasa kita berbeda dari yang lain karena kita menonjolkannya itu lebih kerasa asin. Asin. Asinnya ini asinnya ini dari apa? Rasa kayak yang paling best sellernya kita itu ada daging barbeque. Daging barbeque mozzarella. Yang insya Allah akan kita launching mungkin di bulan depan ya, semoga tidak ada halangan, adalah ayam pizza mozzarella. Jadi itu namanya aja udah menggiurkan gitu ya. Mungkin kalau kayak pizza pada umumnya roti kan udah sering banget udah sering ya. Udah gitu kan umumnya ya kalau roti pizza ya gitu ya gitu. Kalau ini enggak, jadi benar-benar homemade semua. Jadi kita mulai dari rotinya, sausnya, olahan dagingnya, semua homemade. Jadi kalau misalkan roti ayam tadi ya, ayam itu berarti pakai ayam asli atau bagaimana? Jadi kita nggak pakai yang udah kemasan, semuanya kita olah sendiri gitu. Jadi betul-betul mulai dari mentahannya jadi kita tahu persis kualitasnya, tahu persis kebersihannya, tahu persis bahwa insya Allah makanan ini halal gitu ya. Karena kan kita juga 2024 kan ini udah mau menuju halal ya, halal food. Jadi kita juga sekarang sudah mulai menggunakan itu, artinya supaya kita tuh betul-betul yakin bahwa makanan yang kita beri ke konsumen itu betul-betul makanan yang sehat dan yang kualitasnya halal, yang halal insya Allah lah gitu ya. Oke. Nah kan berarti Mbak Echa dan suami ini kan membuat roti ini homemade sendirian gitu ya, buat gitu. Jadi kalau dijual misalkan gitu, ini segini berapa nih Mbak? Karena kan ini banyak ya, isinya ada 4 nih. Ada 4 gitu. Itu ada 4 bisa dipotong 8 sebenarnya. Jadi bisa dipotong tengah lagi, bisa juga dipotong setengah. Kadang kan orang kan gigitnya, wah Mbak ini makannya gimana gede banget gitu. Gampang, solusi ini juga gampang. Kayaknya lembut banget gitu ya. Iya, jadi dia memang teksturnya beda dengan roti bakar pada umumnya. Jadi bisa dicobalah nanti. Dan ini juga tadi Mbak Echa bilang tadi rasanya berbeda dua ini ya. Berbeda. Teksturnya juga berbeda. Dia lebih lembutan yang ini atau yang ini? Lebih kenyal yang ini. Yang lebih kenyal yang itu. Berarti kalau dari komposisi bahan ada sih yang membedakan sedikit, dan dari prosesnya juga beda. Proses pengerjaannya berbeda. Jadi yang ini agak sedikit lebih manja lah ya. Karena kan sesuai mungkin ya dengan bentuknya yang imut gitu kan ya. Jadi pengerjaannya juga agak sedikit mini-mini, tapi hasilnya ya tidak membohongi ya. Tidak membohongi ya gitu. Oke, luar biasa nih Tribuners. Butuh effort lebih ya kan? Butuh effort banget. Tapi berarti kalau Tribuners di rumah juga yang mau membeli rotinya ini aja bisa ke Mbak Echa dan suami dong? Boleh. Nanti juga bisa hubungi kontak kita ada kok. Jadi kita masih tetap sebenarnya Mbak. Kita masih tetap produsen roti untuk produsen roti yang kotak ini masih. Hanya saja kita sedikit mengurangi ya. Karena kan sekarang kita sudah mulai pelan-pelan fokusnya ke roti menulnya. Dan
karena belajar dari sebelumnya, jadi kita juga sekarang lebih kayak ke produksi sendiri, jual sendiri. Jadi produksi sendiri, jual sendiri gitu ya, dan untuk menjaga kualitas juga sih lebih tepatnya seperti itu. Kalau sebelumnya kan kita bermitra ya dengan mereka-mereka ini yang konsumen konsumen kita ya, kalau kita bilangnya yang nanti mereka jual lagi. Di situ kan banyak trouble-nya lah akhirnya gitu ya. Jadi situ akhirnya kita belajar bahwa aduh kayaknya nggak bisa deh ini kalau kita sistem kayak franchise atau sistem itu banyak banget yang kita belum bisa pegang langsung, jadinya kan berantakan. Dari situ akhirnya sekarang kita fokus untuk membesarkan nama Menulnya. Oke. Nah, pasti untuk membesarkan nama Menul sendiri ini ada struggle-nya dong pastinya. Bisa ceritain nggak sih dengan Tribuners apa darah itu? Pertama aja dari 2019 akhir itu belum pandemi itu sebenarnya kan. Belum ya? Belum itu 2019. Masih Wah, kita begitu sudah menemukan roti Menul ini udah happy banget. Kita pikir ini solusi nih gitu ya kan. Sebelum ke langsung kita lempar ke konsumen, kita udah pede nih ceritanya dengan amunisi ini. Tiba-tiba awal 2020 jeng gitu pandemi gitu. Itu pandemi ya Tuhan, ternyata itu belum menjadi solusi. Oke, bersabar ya dengan itu karena semua mengalami lockdown. Tapi kalau untuk pandemi, untuk dari segi makanan dan UMKM sendiri kan itu meningkatnya drastis banget karena semua orang butuh makan. Awalnya aja kan waktu itu sempat ditutup kan. Kita kan nggak boleh menggunakan aplikasi online dan segala macam, bener-bener nggak boleh. Jadi lockdown totally harus tutup berapa bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan. 3 bulanan. Ya waktu itu. Ya jadi selama 3 bulan ya mau nggak mau kita menguras tabungan sendiri lah ya kan. Karena kita juga nggak bisa kemana-mana, orang juga nggak boleh jualan waktu itu. Akhirnya ya udah. Di 3 bulan itu kita justru memperbaiki dari kualitas, kita varian rasanya kita matangin lagi gitu ya. Jadi kita bukan berarti kita diem aja, tetap kita berusaha untuk memperbaiki. Selalu sampai hari ini kita selalu memperbaiki itu gitu. Artinya mencari formulasi yang terus baru sampai benar-benar fix gitu ya. Walaupun alhamdulillah hari ini sudah menemukan formula. Karena gini, kalau kita prinsipnya bersama suami itu kalau makanan dengan kualitas yang enak, bahan yang enak itu sudah umum. Nah, kalau kita bagaimana caranya untuk mengelola bahan yang ekonomis tapi hasilnya itu enak. Jadi kita menjual pun itu bisa harganya tuh terjangkau sekali. Gitu. Karena kalau dengan kualitas yang bagus, jual mahal itu biasa kan. Nah, ini bagaimana bahan yang biasa, sederhana itu, jadi yang enak gitu tapi kita harus mengelola itu sedemikian mungkin. Jadi supaya hasilnya pun maksimal gitu, maksimal di versi roti bakar ini ya gitu lah. Akhirnya kita menemukan dan alhamdulillah konsumen kita sendiri nih akhirnya yang memberikan testimoni tanpa kita minta gitu kan, memberikan testimoni. Salah satunya dengan konsumen kita tuh yang selalu mereka bilang tuh roti Menul itu bedanya dengan roti bakar yang pada umumnya tuh Mbak, satu dia lembut. Mau dia panas mau dia dingin itu tetap rasanya lembutnya itu tetap dapat. Jadi umumnya kan roti bakar kalau dia ini keras gitu ya. Karena apalagi kalau pakai bahan yang ini deh kayaknya. Enggak, sebenarnya akhirnya kan aku bilang ini kualitas kita kan sudah bagus. Karena banyaknya masuk produsen-produsen lain. Kalau di pinggir jalan itu kan gerobak ya. Kan orang susah ngebedain hanya sekedar nama. Iya kan? Kecuali kalau saya kasih nama itu roti Menul misalnya gitu kan ya, otomatis itu punya saya. Jadi orang akan percaya roti Menul mah aman gitu ya kan. Tapi kan saya nggak sulit untuk mengontrol orang-orang yang pakai nama sendiri-sendiri tadi. Iya dong, pastinya. Belum lagi mereka hari ini pakai roti saya, besok roti pabrik sebelah. Nah itu yang merusak. Jadi saya sulit branding kan. Benar. Akhirnya di sini saya belajar. Waduh, saya bilang saya pakai kualitas sebagus apapun sulit sekali. Jadi saya pikir memang harus branding diri sendiri. Saya harus membranding diri sendiri. Saya awali dengan roti Menul ini. Dan alhamdulillah masih sih banyak yang setia ke kita, itu masih banyak. Hanya saja saya jadi kewalahan gitu ya, karena saya sendiri udah fokusnya ke roti Menul gitu. Saya fokusnya ke branding produk saya sendiri. Cuman karena yang setia ini tadi saya nggak tegaan gitu ya, tetap saya layani. Oke. Nah, untuk penggunaan media sosial sendiri yang dirasa paling efektif banget dari dulu sampai dengan sekarang, media branding roti Menul ini lewat apa sih? Yang paling saya pakai dari dulu sampai sekarang itu Instagram. Okay. Saya nggak pakai TikTok kebetulan. Saya nggak pakai TikTok. Instagram, Facebook saya yang pakai. Tapi saya lebih banyak fokusnya di satu media sosial, Instagram. Karena satu untuk saat ini kalau saya terlalu banyak menggunakan media itu saya butuh banyak admin juga ya gitu. Jadi pengoperasionalnya kurang maksimal menurut saya gitu. Jadi lebih baik saya, karena awalnya kita tuh dari rumah kan, dari GoFood kan.
istilahnya itu dari online. Jadi justru malah kita dari online ini yang orang akhirnya datang ke kedai kita. Datang itu karena mereka awalnya belanja via online gitu. Dan kebetulan karena di tempat kita itu pinggir jalan, trafficnya rame ya, 2 jalur itu. Jadinya kan banyak orang itu apaan sih, itu apaan sih? Ya, jadi pada penasaran gitu kepo. Nah, kalau boleh tahu ini ada di mana nih outletnya Roti Menul sekalian. Roti Menul ini ada di 2 jalur WH ini. Lebih tepatnya di rumah Pak Gubernur. Seberangan gitu ya. Kita tetanggaan. Pak Gubernur juga ya lumayan lah beberapa kali belanja ke tempat kita gitu. Bisa nanti dipromosiin gitu barangkali ya. Wow, ini keren banget loh UMKM dari Lampung yang bisa menginovasi ya. Karena kan biasanya kalau roti bakar kan pasti spesialis umum gitu ya. Tapi di Roti Bakar Menul ini Tribuners mereka menyajikan dan menyediakan beberapa varian menu yang pastinya berbeda dengan yang lainnya. Salah satunya itu varian asin yang mungkin Tribuners kayak udah biasa banget gitu ya makan roti bakar itu yang manis. Kalau ini ada asinnya. Tadi yang udah Mbak Ica sebutkan ada beef potato, beef patty karamel, beef patty omelet beef patty itu yang pertama. Terus ini ada ayam pizza, mozzarella. Ini bakal launching ya? Yes, insya Allah bulan depan kita akan launching yang ayam pizza. Yang wajib banget harus datang itu kalau ke Roti Menul, belilah daging mozzarella. Daging mozzarella. Kenapa harus beli yang ini? Karena itu memang apa ya, menu andalan kita yang dari pertama kali kita buat. Oh gitu. Nah, daging mozzarella ini dia daging apa nih, Mbak Ica? Daging sapi asli fresh. Jadi kita olah sama saus barbecue. Sausnya itu pun juga homemade dari kita. Wow, jadi otomatis beda ya rasanya. Beda. Jadi bukan yang kemasan. Jadi benar-benar yang kita semua dari berarti udah diracik sendiri gitu ya. Jadi itu semua itu kita dari tomat segar, kita buat saus. Jadi nggak cuman asal jadi plek gitu enggak. Jadi butuh proses sampai akhirnya kita menemukan formula. Makanya kalau udah yang pernah nyoba daging mozzarella, nanti pasti bakal ketagihan pengen nyoba lagi. Pasti bakalan ketagihan itu ya, insya Allah. Tapi kalau untuk rasa varian manisnya sendiri ada di rasa apa aja? Ada, kalau untuk rasa varian manisnya kita itu ada yang paling best seller adalah di hazelnut crunchy keju. Hazelnut crunchy keju. Ya, rasa hazel itu dia mirip-mirip kayak rasa coklat Silver Queen gitu. Antara Silver Queen, antara Nutella ya gitu ya. Jadi rasanya tuh campuran gitu ya. Khas juga di hazelnut. Ada juga pisang karamel, itu juga yang best sellernya kita juga. Pisang karamel, wow. Itu juga homemade juga tuh. Jadi karamelnya kita buat benar-benar pada saat itu. Jadi kita kan open kitchen ya. Jadi pada saat teman-teman yang mau belanja ke outlet Menul nanti bisa ngelihat prosesnya juga pembuatannya. Jadi kita open, jadi mereka bisa melihat bagaimana proses pembuatan yang kayak tadi pisang karamel, daging gitu. Pokoknya jadi datang gitu ya. Jadi datang itu nggak cuma sekedar duduk nunggu lama gitu enggak. Jadi sambil nunggu kita ngeliatin kita juga. Kalau ada atraksinya boleh nanti. Bisa kita kadang-kadang si bapak kalau lagi di depan dia ada atraksinya juga. Ada juga. Karena kita kan yang ngasih nih ya. Jadi kita main juga di atas. Tapi kadang-kadang ya kalau pas bapak nongol aja. Jadi pas beruntung-beruntungnya aja lah. Oke, itu beruntung-beruntungan berarti Tribuners ya. Oke, kalau berbicara masalah bisnis, pasti tentunya semua orang di dunia ini udah punya bisnis yang pastinya sama gitu. Enggak termasuk juga dengan roti bakar. Pasti semua orang di Lampung ini banyak banget kan Mbak gitu yang membuat roti bakar. Dan yang membuat berbeda dan unik dari Roti Menul ini adalah dari komposisi rotinya. Tadi kita bicaranya. Pertama sekali adalah pasti rotinya yang rotinya yang dijual. Karena dari segi bahannya yang tadi udah bisa kelihatan ya, insya Allah ekonomis tapi dengan rasa yang maksimal gitu ya. Terus dari segi pembuatannya juga yang membutuhkan effort, terus itu juga memang ini menjadikan rotinya ini Menul itu montok gimana gitu ya bahasa Jawanya, gendut jangan bilang yang punya ya. Dan ini juga pokoknya kalau berbicara masalah roti yang baru kita pajang di sini aja ini kayaknya bergilar banget. Apalagi kalau kita ngelihat yang di sini nih Tribuners, kita mau coba dulu kita mau coba dilihat. Jadi ini kalau Tribuners beli nanti packagingnya udah dapat begitu ya? Sudah satu sama packagingnya. Nah, berbicara masalah roti, dari tadi kita udah masalah rotinya udah, rasa-rasanya udah. Penasaran juga Tribuners di rumah tentang harga gitu ya. Karena harga ini kan juga yang menentukan mahal nggak ya gitu kan. Biasanya kan kalau roti yang enak pasti mahal gitu. Nah, kalau kisaran Roti Menul ini ada di harga berapa sih Mbak Ica? Roti Menul itu yang paling under itu harganya paling itu 18.000.
18.000 ada? Untuk Wow. kualitas sekitar 18.000 itu masih masuk. Wow, itu masih terjangkau Masih banget. terjangkau Di banget. bawah 20.000. Di bawah 20.000, tenang aja, 50.000 bisa dapat 3. Dapat 3 loh ya. Berarti itu segini ukurannya. Iya, semenul ini. Pokoknya satu porsi itu dia isinya 4 menul ini. Jadi jangan khawatir tidak kenyang. Wow, ini Tribuners ya. Tuh. Jadi bentuknya kayak gini. Nanti kalau beli udah dapat sausnya. Untuk Ini yang apa nih? Ini yang omelet. Oh, ini yang omelet. Yang Jadi omelet. untuk isiannya dia di dalam ya? Iya, isiannya di Oke, dalam. isiannya Jadi dia kan di dalam. gudut-gudut banget tuh. bener, Kalau mau bener. dimakan berarti kan otomatis harus Iya. rela belepotan. Berarti ini bisa untuk porsi orang berapa? ini ya? bisa bertiga. Kalau Bertiga lagi bisa. lapar banget berdua oke. Berdua oke ya. Tapi kalau lagi kenyang, nyemil-nyemil lagi cuma kenyang. nyemil-nyemil bisa berempat orang, Mbak. Berempat ya? Ini kelihatannya aja ya gitu ya menul ini. Awalnya gitu. Tapi ini rata-rata. gede banget loh. Gemuk loh ya, maksudnya tuh emang. Makanya. Karena aku lihat di sini tadi ini aja yang belum diisi kayaknya udah gede Udah banget. gede, apalagi tambahan ditambah isian isiannya lagi. ya Iya. gitu. Wow. Dan isiannya insya Allah kita nggak pelit. Jadi Nggak betul-betul pelit ya. isiannya maksimal juga ya, walaupun tadi aku bilang kayak daging, ayam, itu betul-betul banyak isiannya itu kita sesuaikan dengan komposisi roti. Oke. Karena kan roti kita tebal ya, roti kita tebal, jadi otomatis kita isiannya pun juga nggak mungkin sedikit. Pastinya dong. Nah, ini kan tadi katanya pakai saus homemade ya. Sausnya itu memang sudah dimasukin dalam Iya, variannya. di dalam. Berarti memang saus sambal ini tambahan. Karena kan orang kampus kayak pedes-pedes Pasti. ya. Kadang-kadang kita kan ada anak-anak juga konsumen kita. Jadi kalau semuanya kita langsung kasih pedes, kasihan Pedes. infeksi anak-anak. Oh iya, benar sih, Karena benar-benar. ada orang tua yang, "Mbak, aku tuh pengen anakku tuh pengen banget makan omelet gitu, tapi pengennya jangan yang pedes banget." Pedes banget gitu ya. Makanya, Oke. Ya udah kita kasih ekstra sambal aja. Jadi itu ekstra sambal bisa didapetin ya, bisa request juga. Otomatis dapat ekstra sambal. Bisa request juga, misalnya kurang pedes nih Mbak, aku pengen tambah lagi boleh. Oh, karena kan open kitchen juga Iya, ya, karena kan otomatis kita kan diolah. bisa request. Jadinya kan masih bisa request, Mbak, aku pengen ekstra pedes, boleh banget. Pasti. Nah, ini kan udah berbicara nih kita masalah harga range-nya ya, mulai dari 18 ribuan udah bisa dapetin Sampai, roti menul. yang daging tadi yang gue Iya. bilang mozzarella itu only 38.000. 38.000 udah Ini dapet daging segini ya. asli. Wow. Plus dapat mozzarellanya juga. Itu kalau Nah, dimakan cuma orang pakai udah mozzarella kenyang doang, banget. ada keju slice-nya, pokoknya kaya banget ya di dalam itu. Benar. Pokoknya ini wajib banget ya, karena Tribuners nanti kan mungkin penasaran gitu kan ya, karena kita udah spill nih ya dari bentuknya, dari komposisinya apa aja. Kalau yang penasaran nanti bisa datang aja ke outletnya Roti Bakar Menul yang ada di jalur 2 Halim, karena di sana outletnya. Tribuners juga bisa pesan lalu lewat online Iya, bisa ya. Bisa, WA bisa, WhatsApp via bisa. online, ojek online, semua udah. Semua udah tersedia semua ya. Shopee Oke. masuk, Grab masuk, GoFood masuk, Maxim pun masuk. Masih pun masuk. Oke. Berbicara, kita boleh spill dikit nggak sih Mbak Ica untuk masalah omset nih yang didapat? Kira-kira pernah dapat omset paling banyak atau fantastik sejarahnya dalam penjualan roti menul tuh berapa banyak? Roti menul itu kalau untuk hitungan per bulan 2 digit sih mas. 2 digit masuk. Wow. Berarti kalau sehari ini nggak pernah mati pembeli ini berapa banyak nih? Ya kalau dihitung ke kuantiti kurang lebih kalau sebelumnya kita bisa 400 ke 500. Wow, sehari? Sehari. Cuman kalau untuk sekarang ini kan omset lagi mulai menurun ya gitu. Waduh, Nikmatin aja lah ya. nikmatin aja lah ya. Apalagi Jangan ini udah mau ada varian baru, pasti mudah-mudahan ini itu bisa salah satu solusi meningkatkan. kita juga gitu kan, supaya orang gak jenuh juga Benar. mungkin ya. Jadi kita tiap per berapa bulan memang kita sudah membuat Keluarin, schedule, oke. kita keluarin menu baru satu, kedua kita juga tetap memperbaiki dari segi kualitas. Depannya tuh pengen inovasi seperti apa lagi nih yang kira-kira bisa roti menul ini biar tetap ada dan stay gitu, long lasting gitu. Pastinya kita memang sudah menyiapkan beberapa menu andalan lainnya. Jadi kita pasti nggak akan hanya berhenti di roti menul ya gitu. Pasti kita juga ada beberapa, cuman belum kita bocorin sekarang karena kan itu program yang akan setahun ke depan akan kita lakukan. Yang pasti akan salah satunya tadi kita mengeluarkan menu baru ya. Bisa jadi variannya juga, variannya rotinya mungkin nggak cuma sekedar roti menul seperti saat ini. Bisa jadi juga nanti kita akan ngeluarin roti yang varian baru yang belum pernah ada. Yang belum pernah ada. Wow, Iya. ini kita penasaran banget loh. Iya. Ya apalagi dengan Biar ini kita ada spill dikit lah ya. dikit. Kalau ini kan udah di spill beneran Nah, ya. kalau ini udah bakalan terwujud, launching. sudah jalan dari tahun 2019, alhamdulillah sampai hari ini. Insya Allah sih di tahun depan, di tahun depan kita akan mengeluarkan nggak cuman rasa, tapi juga rotinya. Rotinya yang berbeda. Rotinya yang berbeda. Wow, kita tunggu aja ya Tribuners ya, varian terbaru dari roti bakar
Bakar Menul. Kira-kira apa sih yang bakal berbeda dari mereka gitu. Dan terima kasih banyak Mbak Ica. Iya, sama-sama. Sudah datang ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah membersamai, sudah memberikan tips, sudah memberikan inovasi ya. Dan juga sudah memperkenalkan dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, terkhususnya di Lampung. Bahwasanya di Lampung ini ada roti yang unik banget nih ya. Benar. Namanya roti menul ya, menul. roti bakar menul. Dan untuk Tribuners yang penasaran kira-kira rasanya seperti apa, bisa nonton langsung aja ke outlet mereka yang ada di Jalur 2 Halim ya, atau bisa searching aja nanti mapsnya ada ya roti. Jangan search sama gubernur ya. Tapi depanan kalau depannya gitu. deket lah gitu. Deket lah gitu ya. Oke, terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan Bincang Bisnis. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini, dan tentunya Mbak Ica di sini selaku owner dari Roti Bakar Menul. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.